Hai Sobat Reviewers, staycation di villa ini kamu bisa cosplay jadi Akamsi Warlock, anak kampung sini warga lokal, dan bebas main di sawah serta sungai. Penasaran ini di mana? Ikuti cerita staycation keluarga review segala kali ini dalam episode menginap di villa 500 ribuan dan cosplay menjadi Akamsi Warlock. Sahabat reviewers, untuk kali ini keluarga review segala pengen mengajak kamu untuk staycation di villa 2 kamar di kawasan Purwakarta, Jawa Barat. Yang rate per malamnya murah banget, hanya 500 ribuan saja per malamnya, dan harga ini sudah termasuk sarapan dan liwetan buat 4 orang. Gimana, worth to stay banget kan villanya sahabat reviewers? Kami stay di sini sebenarnya tanpa disengaja ataupun direncanakan. Berawal dari ayah yang lagi-lagi masuk tol dengan niat hanya untuk manasin mesin kendaraan, dan bablas masuk tol Cipularang berlanjut di perjalanan iseng ngecek online travel agent, kami menemukan villa satu ini di online travel agent sahabat reviewers. Lihat harganya yang sangat murah, agak sedikit nggak yakin, dan karena itu akhirnya kami iseng cari kontak pemilik villa, hingga berlanjut komunikasi dengan beliau melalui WA, dan akhirnya yakin buat pesan villa satu ini. Untuk menuju lokasi kami diarahkan keluar di pintu tol Jatiluhur dan diminta untuk mengikuti petunjuk yang beliau arahkan. Yang bersangkutan tidak menyarankan kita untuk mengikuti Google Maps karena katanya akses jalan yang disarankan oleh Google Maps tidak nyaman untuk dilalui, terutama untuk kendaraan kecil. Karena katanya kita akan diarahkan melalui jalanan yang terjal dan akses yang kurang baik. Cuaca hari itu yang tadinya cerah mendadak mendung dengan langit yang gelap, dan gak lama setelah itu langsung turun hujan. Hujan mulai turun saat kami keluar di pintu tol Jatiluhur. Langit sudah benar-benar gelap, padahal pada saat kami keluar pintu tol Jatiluhur ini masih belum begitu sore sahabat reviewers, masih sekitar jam 3 sore. Tapi karena langitnya gelap, seakan waktu itu sudah sangat sore. Dari pintu tol Jatiluhur, estimasi waktu tempuh ke villa tujuan kita sekitar 40 menitan. Manut dengan saran dari pemilik villa, kami tidak menggunakan petunjuk dari Google Maps, melainkan hanya mengikuti saran dan arahan dari pemilik villa yang memandu kami melalui chat WhatsApp. Oleh pemilik villa, kami diarahkan melewati Situ Belet, lalu lanjut ke arah Pasar Rebo, Purwakarta, dan seterusnya mengikuti arahan dari pemilik villa. Kalau sudah di kawasan Pasar Rebo ini, kita sudah bisa menggunakan petunjuk Google Maps karena katanya jalannya sudah tidak ada lagi akses yang sempit atau menanjak untuk menuju lokasi.
sempat reda saat memasuki kota Purwakarta, hujan kembali turun deras saat kami memasuki daerah Pasar Rebo, Purwakarta, dan bertahan sampai dengan saat kami tiba di lokasi tujuan, sahabat reviewers. Karena kondisi cuaca yang hujan dan sudah kedinginan, kami tidak sempat untuk mendokumentasikan saat kami memasuki area villa, sahabat reviewers. Yang jelas, sambutan ramah dari Pak Tanu sang penjaga villa mampu menghangatkan suasana cuaca yang dingin di sore itu. Apalagi setelah mandi dan sholat maghrib, makan malam kami yang disediakan oleh Pak Tanu sang penjaga villa sudah siap disantap. Malam itu kami memilih untuk menikmati makan malam kami di gazebo yang ada di sebelah bangunan utama villa. Walau menu makan malam kami saat itu sangat sederhana, tapi nggak tahu kenapa rasanya bener-bener nikmat banget, sahabat reviewers. Mungkin selain memang rasa makanannya yang enak, cuaca dan suasananya juga mendukung ya. Sehingga semua makanan yang disajikan terasa nikmat dan tak bersisa ya, sahabat reviewers. Bagi kami, bukti nyata makanan yang disajikan Pak Tanu ini nikmat adalah jagoan kami yang biasanya tidak suka dengan pedas dan sambal. Kali ini, di sini malam itu, sahabat reviewers, mendadak doyan sambal. Sehabis makan malam, kami ngobrol sebentar sambil menanti waktu Isya tiba. Dan setelah sholat Isya, lanjut beristirahat. Room tour villanya dilanjut besok ya, sahabat reviewers. Mengawali pagi kami di villa ini, kami awali dengan sarapan yang sudah disediakan oleh Pak Tanu. Pak Tanu benar-benar top nih menjamu tamu villanya. Tamunya nggak dibiarin sama sekali kelaparan. Menunya sekali lagi hanya menu sederhana, tapi nggak kalah enaknya dengan menu semalam. By the way, menu sarapan ini sudah free ya, sahabat reviewers. Untuk sarapan ini, kami juga memilih untuk bersantap di gazebo yang ada di samping bangunan villa utama, sahabat reviewers. Tapi sebentar, aduh ada yang kelupaan nih sepertinya. Dari awal sudah ngalur ngidul cerita perjalanan dan staycation kami di villa ini, tapi kami sampai lupa, sahabat reviewers, buat kasih tahu nama villanya. Nama villanya Villa Mang Oyan, sahabat reviewers. Buat kamu yang ingin menginap di sini, kamu bisa pesan langsung ke pemiliknya atau pesan melalui online travel agent langganan kamu. Sehabis sarapan, kami diajak dan diantarkan oleh Pak Tanu untuk menikmati udara dan alam pedesaan di sekitar villa, sahabat reviewers. Kami diajak untuk bermain di sawah dan sungai yang melintasi kawasan ini. Jadi untuk room tour villanya mohon bersabar ya, sahabat reviewers. Soalnya keluarga review segala justru udah nggak sabar buat bermain di sungai dan cosplay jadi warlock Akamsi, warga lokal anak kampung sini. Udara pagi itu benar-benar sejuk dan fresh banget, sahabat reviewers. Apalagi semalam habis diguyur hujan. Jadi cuacanya makin fresh. Ditambah lagi mata dimanjakan juga dengan hijau persawahan dan lingkungan pedesaan yang asri. Makin lengkap. Untuk menuju ke area persawahan dan sungai, aksesnya lumayan menurun dan sedikit licin, sahabat reviewers. Jadi kudu berhati-hati agar kita tidak terpeleset. Biar makin menjiwai jadi sebagai warlocknya, alas kakinya kita lepas saja ya, sahabat reviewers, aman kok.
Buat kita warga perkotaan yang terbiasa disibukkan dengan rutinitas perkotaan yang padat serta dihadapkan dengan polusi yang tinggi, kegiatan seperti pagi ini yang kami lakukan sangat menyenangkan sahabat reviewers. Selain bisa menghirup udara segar tanpa polusi, kegiatan ini juga dijamin bisa menjadi kegiatan refreshing yang sangat menyenangkan yang mustahil bisa kita lakukan di perkotaan. Selain itu, kegiatan ini juga bisa digunakan untuk memberikan edukasi kepada si kecil tentang berbagai hal termasuk tentang alam dan lingkungan loh sahabat reviewers. Karena kemarin sampai dengan semalam diguyur hujan, sungainya yang biasanya, kata Pak Tanu, aliran airnya jernih, ternyata pagi ini kami temui keruh sahabat reviewers. Keruh akibat aliran lumpur yang ikut terbawa. Arusnya juga lumayan deras, tapi masih terbilang aman kok. Karena sungainya juga tidak begitu dalam, hanya sebetis saja kedalamannya. Namun tetap harus berhati-hati karena sungainya lumayan berbatu ya sahabat reviewers. Karena melihat arusnya yang lumayan deras, Bunda memutuskan untuk tidak ikut nyebur ke sungai. Hanya melihat saja dari tepian sungai apa yang ayah dan jagoan kami lakukan sahabat reviewers. Tapi tak begitu lama, kami menemukan aktivitas seru yang bisa kami lakukan bersama di tepian sungai ini, bermain lumpur sahabat reviewers. Lumpur di tepian sungai mendadak jadi arena bermain yang sangat menyenangkan untuk kami lakukan bersama. Kalau kata Bunda, selain bisa seru-seruan bermain-main dengan lumpur sungai ini, kegiatan ini juga anggap saja bentuk spa lumpur ala lumpur laut mati itu. Ada-ada saja ya si Bunda. Selain asik bermain lumpur, si kecil juga menemukan keasikannya yang lain karena menemukan tanaman si kejut alias putri malu di tepian sungai. Ia antusias karena bisa melihat langsung dan mempraktekkan pelajaran di sekolahnya tentang tanaman ini. Menjelang siang, kami juga mendapati para petani yang beraktivitas mengangkut hasil panennya menyeberangi sungai. Setelah asik dan puas bermain di tepian sungai,
kami memutuskan untuk menyudahi kegiatan kami pagi ini dan kembali ke villa sahabat reviewers. Walaupun matahari sudah cukup meninggi, tapi udara di sini masih terasa sangat sejuk. Nah, kita sudah sampai lagi nih di villanya sahabat reviewers. Biar kita nggak kelupaan, kita langsung aja berkeliling area villanya yuk sahabat reviewers. Sahabat reviewers, jadi Villa Mang Oyan ini adalah villa 2 lantai dengan 2 kamar tidur yang sudah dilengkapi dengan gazebo di sisi kanan bangunan utama villanya. Konsepnya sendiri adalah alam menyatu dengan alam pedesaan gitu sahabat reviewers. Sekelilingnya juga hijau dengan berbagai aneka tanaman. Oleh pemiliknya memang sengaja dibuat tidak memiliki banyak fasilitas pendukung layaknya villa pada umumnya, seperti tidak memiliki kolam renang ataupun televisi dan lain-lain. Tujuannya agar feel tinggal di pedesaannya makin terasa. Aktivitas selama menginap di sini diharapkan ya seperti yang tadi kami lakukan, bermain di alam terbuka sahabat reviewers, biar feel menginap di pedesaannya makin kihui. Buat kami sih ini oke banget, apalagi dengan harganya yang lumayan murah. Bangunan utama dari villanya sendiri berbentuk rumah panggung 2 lantai sahabat reviewers. Untuk lantai 2 bisa diakses melalui anak tangga yang ada di sisi samping kanan. Nah, ini untuk penampakan dari dalam villa untuk lantai 2-nya sahabat reviewers. Untuk lantai 1-nya kurang lebih juga seperti ini. Sebenarnya kami masih pengen berlama-lama di sini, tapi sayang banget kami mendapat telepon dari keluarga untuk segera pulang karena ada acara keluarga yang mendadak harus kami hadiri. Jadi terpaksa staycation kami kali ini harus disudahi. Padahal kami juga sudah merencanakan sebelum pulang untuk makan siang dengan menu nasi liwet terlebih dahulu dari istri Pak Tanu yang enak sahabat reviewers. Tapi karena urusan ini terpaksa liwetnya kami bungkus. Kami sekalian pamit ya sahabat reviewers. By the way, nasi liwetnya beneran enak loh. Kalau kesini kamu juga jangan lupa untuk nyobain nasi liwetnya Bu Tanu ya sahabat reviewers. Sampai jumpa.